Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Mbak di channel Kursi Guru. Kalian sudah siap belajar hari ini? Pastinya kalian sudah siap ya. Tapi jangan lupa untuk share, like, komen pada video-video sebelumnya. Share ke kawan-kawan kalian biar channel ini makin berkembang ya. Oke, langsung saja adik-adik, kita akan membahas apa hari ini? Kita akan membahas tentang medan magnet. Oke ya. Jadi kita akan membahas tentang medan magnet. Nah, medan magnet ini yang akan kita bahas pada malam ini pada kawat lurus. Jadi pada kawat lurus. Nah, ini ya, jadi spesifik pembahasan kali ini medan magnet pada kawat lurus. Tapi sebelumnya ya, Mbak kasih pembukaan dulu nih buat kalian. Jadi medan magnet ini merupakan materi kelas 12. Oke. Jadi materi kelas 12 semester 1 biasanya dipelajarin ya. Medan magnet itu banyak banget ya yang harus kalian pahami. Ada medan magnet pada kawat lurus. Oke, ini pada kawat lurus. Nih, medan magnet pada kawat melingkar. Kawat melingkar. Nih, medan magnet pada solenoida. Oke. Kemudian yang terakhir medan magnet pada toroida. Nah, inilah konsep dari medan magnet ya. Jadi medan magnet ini ada pada kawat lurus, ada pada kawat melingkar, ada pada solenoida dan ada pada toroida. Nah, kali ini adik-adik kita akan membahas medan magnet pada kawat lurus. Nah, episode kali ini kita fokuskan ke medan magnet pada kawat lurus. Oke, nah langsung saja ya dek ya. Kita ke yang pertama yang kita fokuskan malam ini dan hari ini itu medan magnet. Medan magnet kawat lurus. Kawat lurus. Nah, ceritanya gini. Biar lebih cantik kita nah ini ya. Medan magnet pada kawat lurus ini ceritanya gini adik-adik. Jadi ada kawat nih, ada kawat. Kawat ini dialiri arus listrik ya. Dialiri arus listrik sebesar I. Nah, arahnya ke atas ya. Kemudian di samping kawat ini adik-adik ada titik. Namanya titik P. Dari titik P ke kawat itu ada jarak. Namanya atau disimbolkan dengan R. Oke. Nah, jadi ada kawat dialiri arus sebesar I, ada titik di samping kawat. Dari titik ke kawat ini ada jaraknya disimbolkan dengan R. Oke. Nah, ternyata adik-adik ada medan magnet yang muncul pada kondisi ini. Nah, medan magnet yang muncul itu bisa dirumuskan atau bisa dituliskan medan magnet itu sama dengan B. Jadi simbol medan magnet itu B ya. B sama dengan mu0 dikali dengan I dibagi dengan 2pi dikali dengan R. Nah, inilah merupakan rumus untuk mencari medan magnet nih, medan magnetnya ya, biar kalian jelas nih materinya. Jadi biar Mbak gambar sedikit di sini karena biar tahu ya bahwa yang kita pelajari itu medan magnet. Oke. Jadi di sini nih medan magnet pada kawat lurus ya. Nah, jadi mu0 dikali I dibagi 2pi R. Oke, B itu apa? B itu ialah medan magnet. Medan magnet ini satuannya Tesla. Nih. Kemudian mu0
mu 0 itu memang sudah ketentuan 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya. I itu ialah boleh I besar I kecil, kalau Mbak sih sukanya I kecil ya. Arus listrik, yang penting tahu maknanya apa ya. Kemudian R itu ialah jarak titik ke kawat. Nah, jadi ini ya medan magnet pada kawat lurus itu dirumuskan mu 0 kali I dibagi 2pi R. Nah, medan magnet ini Dek sama kayak medan listrik. Masih ingat nggak kalian medan listrik ya? Dia termasuk besaran vektor. Jadi medan magnet ini termasuk besaran vektor ya. Oke. Jadi medan magnet ya, medan magnet ini Dek termasuk besaran vektor ya, termasuk vektor artinya dia punya nilai. Nah, kalau dia punya nilai, kalau vektor itu kan tidak hanya punya nilai ya, punya arah juga. Oke, punya arah. Untuk menentukan nilainya yang tadi gunakan rumus ini ya, mu 0 kali I dibagi 2pi R. Tapi untuk menyatakan arahnya gimana nih untuk menyatakan arah? Kalau untuk menyatakan arah gunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi gunakan kaidah tangan kanan. Nah, caranya gimana? Kalau arusnya itu ke atas, lihat ke atas ya. Titiknya di sini, titik P. Gunakan kaidah tangan kanan. Contohnya gini. Nah, kan arusnya nih misalnya ke atas tuh. Jempol kita Dek, jempol sebagai arah arus. Jadi jempol arah arus. Nah, kalau Mbak gambarkan ya. Nah, 4 jari yang lain, sorry nih kalau gambarnya nggak terlalu bagus ya, ini jempol nih sebagai arah arus, 4 jari yang lain sebagai arah dari medan. Oke. Nah, jadi ini kan arusnya ke atas, berarti jempolnya harus ke atas. Jadi ibaratkan ini batang kawat, jempolnya harus ke atas. Oke. Jempolnya ke atas, titiknya di mana? Titiknya kan di sini kan? Nah, berarti tugas kita 4 jari ini mencari titiknya. Pas kita masukkan ketemu dengan titiknya, maka medannya masuk ya. Jadi medannya masuk. Oke. Jadi arusnya ke atas, 4 jari mencari titik, langsung masukkan. Pas kita arahkan menuju titik, ternyata medannya masuk ya. Ketika kita arahkan menuju titik, maka medannya masuk. Oh, berarti dia akan masuk, medannya masuk ya. Rumus untuk mencarinya itu mu 0 kali I dibagi 2pi R, boleh juga 2pi A kalau memang ini rumusnya simbol antara P ke I tutu A. Tapi kalau untuk konsep arahnya gunakan kaidah tangan kanan. Nah, gimana kalau misalnya arusnya itu ke bawah? Arusnya ke bawah ya. Titiknya di sini nih. Titiknya di sini. Oke. Nah, kita praktekin aja. Nih, arusnya kemana? Arusnya ke bawah, berarti ke sini kan? Oke. Sudah, arusnya ke bawah, nih jempol kan ke bawah nih. Nah, titiknya kan di sini kan? Titiknya di sini. Pas kita ikuti, kita kan mencari titik nih. Nah, ternyata keluar. Oh, ternyata ini dia akan keluar sini ya. Jadi ini masuk. Ini keluar. Nah, ini kaidah tangan kanan ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian praktekkan ya. Kalau misalnya ke atas, titiknya di sini. Jika titiknya di sini ya, tapi kalau titiknya di sini lain lagi. Kalau titiknya di sini dia akan keluar karena kita putar tangan kita, ternyata ininya keluar ya. Tapi berhubung titiknya di sini, maka dia pas kita cari titiknya masuk. Kalau ini dia pas kita masukkan nggak ada, mutar tangan kita dia akan keluar ya. Oke, biar lebih jelas adik-adik ya, kita langsung ke
soal aja ya. Gimana sih tipe soalnya? Ya tipe soalnya itu seperti ini biasanya. Oke, jadi di sini soalnya ada kawat. Kawat ini dialiri arus ke atas titiknya di sini. Nah, dari titik ke kawat itu jaraknya 1 cm. Arusnya itu adik-adik ternyata arusnya itu 2 miliampere. Yang ditanya berapa sih medan di titik P, medan magnet ya. Medan magnet di titik P itu berapa? Oke. Kita langsung masukkan saja nilai BP. B di titik P itu dirumuskan mu 0 ya, dikali I. Nanti dibagi dengan 2 pi R. Oke. Mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Oke, I-nya berapa? 2 miliampere, harus dijadikan ampere. Berapa? 2 kali 10 pangkat minus 3. Iya, betul ya. 2 kali 10 pangkat minus 3 kita bagi dengan 2 pi. R-nya berapa? R-nya itu 1 cm dijadikan dalam meter. Berarti berapa tuh? Oh, pinter banget. 10 pangkat minus 2 meter. Ya, jadi 10 pangkat min 2. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Ini kan coret dengan ini. Ini sisanya 2. 2 dikali 2 ini berapa tuh? 4. BP-nya itu ialah 4 kali 10 pangkat min 7 min 3 ditambah 2. Jadi min 7 min 3 ditambah 2. Minus pindah jadi positif ya. Maka BP-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 min 3 berapa? Min 10. Min 10 ditambah 2 berarti minus lah 8. Oh, ternyata BP-nya itu 4 kali 10 pangkat min 8 satuannya Tesla. Nah, ini tipe soalnya. Tipe soal yang pertama. Oke. Nah, lihat. Lanjut. Tipe soal yang kedua. Gimana nih tipe soal yang kedua? Tipe soal yang kedua itu, lihat nih. Ini kan ke atas. Ini ke atas juga misalnya ya. Ini jaraknya 1 cm, 1 cm, ini juga 1 cm. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat ini 1 cm ya, ini 1 cm. Nah, arusnya itu 2 ampere, ini juga 2 ampere. Nah, di sini ada titik P. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih B di titik P? Nah, adik-adik, karena ini ada 2 arus, maka otomatis akan ada 2 medan magnet. Kita cari satu-satu dulu arahnya. Kalau kawat satu ini kan kawat 1, I1 nih, ya. Kawat satunya ke atas, arusnya jadi ke atas. 4 jari kita ini mencari titik. Pas kita masukkan 4 jari kita, udah ketemu titiknya. Maka ini arahnya masuk. Oke. Jadi pas kita arahkan ke atas, kita cari titiknya, 4 jari kita mencari titik. Pas kita masukkan udah ketemu titiknya, maka dia masuk. Oke. Nah, kemudian ini kan arahnya ke atas lagi tuh. Pas kita masukkan titiknya di sini ya. Pas kita masukkan, nggak ada kan titiknya di sini. Berarti logikanya tangan kita akan muter ke sini, pas tangan kita keluar baru ketemu titiknya. Oh, ternyata medan di I2 ini nilainya, ini L-nya sama ya. Medan di I2 itu nilainya keluar. Oke. Nah, jadi anggap saja ini ada BP1, ini ada BP2. Ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk kita anggap positif, yang keluar kita anggap negatif ya. Jadi B di titik P itu ialah BP1 yang masuk ya, dikurang BP2. Nah, BP1-nya cari dulu. Berapa nilainya? BP1 mu 0. Mu 0-nya langsung ya, 4pi kali 10 pangkat min 7. Mu 0 ya, dikali I-nya 2 ya, dibagi dengan
2pi. Oke, 2pi dikali dengan R. R-nya berapa tuh? R-nya dari titik P ke I1 berapa? 1 cm. Kalau 1 cm berarti 10 pangkat minus 2. Oke, kita tewasin dulu dong. Ini dibagi ya. Nih, jadi ini 2. 2 dikali 2 berarti BP satunya bernilai 4 kali 10 pangkat minus 5. Kenapa minus 5? Karena min 7 ini kan min pindah ke atas jadi positif. Min 7 tambah 2 berarti minus 5. Ini baru BP 1. Kalau kita perhatikan kondisi BP 1 kan sama dengan kondisi BP 2. Sama-sama 2 ampere. Ini kan dalam soal ini ternyata sama ya. Kalau misalnya beda ya cari BP 2 nya berapa. Ini 1 cm juga, ini 1 cm. Maka secara logika karena dia sama, BP 1 itu sama dengan BP 2 dong. Nilainya 4 kali 10 pangkat minus 5. Ini kebetulan aja ya, kebetulan aja dia sama kondisinya. Kalau nggak sama maka cari dulu BP 2 nya berapa dengan menggunakan rumus yang sudah Mbak berikan. Oke. Nah, ternyata BP nya itu ini karena dia sama ya udah otomatis nilainya itu 0 Tesla. Ya BP satunya kan 4 kali 10 pangkat min 5, BP 2 nya berarti dikurang ya, kurang 4 kali 10 pangkat min 5, maka BP nya bernilai 0 Tesla. Nah ini dia adik-adik ya, ini dia merupakan konsep dari medan magnet pada kawat lurus. Oke. Nah, medan magnet pada kawat lurus ini adik-adik intinya kalian harus tahu ya, harus tahu mengenai rumusnya. Jadi untuk mencari nilai dari medan magnet pada kawat lurus itu apa saja yang harus kalian ketahui. Terus jangan lupa juga konsep arahnya. Nah itu sudah Mbak berikan 2 tipe soal. Tipe soal yang pertama dengan 1 kawat, tipe soal yang kedua dengan 2 kawat. Oke, gimana? Mudah ya? Hayati lagi, pahami lagi, tonton terus video ini sampai kalian mengerti ya. Kalau kalian udah mengerti deh, soal seperti apapun bisa kalian kerjakan. Oke? Nah, adik-adik untuk video kali ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk terus tonton video ini karena video ini akan bermanfaat buat kalian dan sebagai bahan ajar yang bisa kalian nikmati kapanpun dan dimanapun. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatian kalian, atas keaktifan kalian dalam menonton video ini. Sukses terus buat kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar, bangun Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.